Yesus berbicara lagi kepada mereka dalam perumpamaan-perumpamaan. Katanya, kerajaan sorga dapat diumpamakan seperti seorang raja yang mengadakan pesta pernikahan untuk anak laki-lakinya. Dan ia menyuruh para hambanya untuk memanggil orang-orang yang sudah diundang ke pesta itu, tetapi mereka tidak mau datang. Lalu raja menyuruh lagi hamba-hamba yang lain, katanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang, lihat, aku sudah mempersiapkan hidanganku. Lembu-lembu jantan dan ternak-ternak gemuan, semuanya telah disembelih, dan semuanya sudah siap. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Akan tetapi mereka mengabaikan dan pergi, yang satu ke ladangnya, yang lain ke usahanya, dan yang lainnya menangkap hamba-hamba raja itu, menyiksa dan membunuh mereka. Maka sang raja marah dan mengirim tentara-tentaranya, membinasakan pembunuh-pembunuh itu, dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, pesta pernikahan sudah siap, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak. Oleh karena itu pergilah ke jalan-jalan raya dan undanglah seberapa banyak orang yang dapat kamu jumpai ke pesta pernikahan ini. Maka hamba-hamba itu pergi ke jalan-jalan dan mengumpulkan semua orang yang mereka temui, yang baik dan yang jahat. Dan tempat perkawinan itu dipenuhi dengan para tamu. Akan tetapi ketika raja masuk untuk bertemu dengan para tamunya, ia melihat seseorang di sana yang tidak mengenakan pakaian untuk pesta pernikahan. Ia berkata kepadanya, teman, bagaimana kamu bisa masuk ke sini tanpa memakai pakaian untuk pesta pernikahan? Dan orang itu tidak berkata apa-apa. Kemudian raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah tangan dan kakinya, dan lemparkanlah ia ke dalam kegelapan yang paling luar. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian orang-orang Farisi pergi dan berkomplot, supaya mereka dapat menjerat Yesus dengan ucapannya. Dan mereka mengutus murid-murid mereka kepada Yesus bersama dengan orang-orang Herodian. Mereka berkata, Guru, kami tahu bahwa engkau jujur dan mengajarkan jalan Allah dalam kebenaran. Engkau tidak takut pada siapapun karena engkau tidak melihat rupa. Kalau begitu, katakanlah pendapatmu kepada kami, apakah dibenarkan untuk membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Akan tetapi Yesus mengetahui kejahatan mereka dan berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai munafik? Tunjukkanlah kepadaku uang untuk pajak itu. Lalu mereka menyerahkan sekeping dinar kepadanya. Dan dia berkata kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab, Kaisar. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, oleh karena itu, bayarlah kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar, dan kepada Allah hal-hal yang adalah milik Allah. Ketika mendengarnya, mereka terheran-heran, dan meninggalkannya lalu pergi. Pada hari yang sama, orang-orang Saduki yang berkata bahwa tidak ada kebangkitan, datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya. Mereka berkata, Guru, Musa berkata bahwa jika seorang laki-laki mati dan tidak mempunyai anak, saudara laki-lakinya harus mengawini istrinya dan meneruskan keturunan bagi saudaranya yang meninggal itu. Sekarang ada 7 bersaudara di antara kami. Yang pertama menikah dan mati tanpa mempunyai anak, dan meninggalkan istrinya bagi saudaranya. Demikian juga dengan yang kedua, yang ketiga, sampai yang ketujuh. Akhir dari semuanya, perempuan itu juga mati. Pada hari kebangkitan, perempuan itu menjadi istri siapa dari ketujuh bersaudara itu? Sebab mereka semua telah mengawininya. Akan tetapi Yesus menjawab dan berkata kepada mereka, kamu tersesat, tidak mengerti kitab suci ataupun kuasa Allah. Sebab pada hari kebangkitan,
mereka tidak kawin ataupun dikawini, tetapi seperti malaikat-malaikat di sorga. Namun, mengenai kebangkitan orang-orang mati, belumkah kamu membaca apa yang dikatakan kepadamu oleh Allah? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang yang hidup. Ketika orang banyak mendengar hal ini, mereka terheran-heran terhadap pengajarannya. Namun, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki terdiam, mereka berkumpul bersama. Kemudian satu dari mereka, seorang ahli hukum Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mengujinya, "Guru, perintah manakah yang terpenting dalam hukum Taurat?" Dan Yesus berkata kepadanya, "Kamu harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap pikiranmu. Ini adalah perintah yang terbesar dan yang pertama. Yang kedua adalah seperti ini. Kamu harus mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri." Dalam kedua perintah ini, tergantung semua hukum Taurat dan kitab para nabi. Sekarang sementara orang-orang Farisi berkumpul bersama, Yesus bertanya kepada mereka, "Bagaimana pendapatmu tentang Kristus? Anak siapakah dia?" Mereka berkata kepadanya, "Anak Daud." Dia berkata kepada mereka, "Kalau begitu, bagaimanakah Daud dalam roh memanggilnya Tuan? Katanya, 'Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai aku menempatkan musuh-musuhmu di bawah kakimu.' Jika Daud memanggil Kristus sebagai Tuan, bagaimana mungkin ia adalah anak Daud?" Tidak seorang pun yang dapat menjawab satu kata pun kepadanya. Dan sejak hari itu, tidak ada orang yang berani menanyakan pertanyaan-pertanyaan lagi kepadanya.